Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Dan kali ini kita langsung bersama dengan ahli hukum Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, apa kabar? Hari ini semangat Pak. Terima kasih Pak Wan, masih sehat. Oke, terima kasih Pak Rey. Informasinya kita akan membahas mengenai putusan KIP dan juga tanggapan dari Dirjen Pajak terhadap putusan KIP. Nah, teman-teman mungkin kita update dulu ya sekilas teman-teman. Saya share ke teman-teman semua ini adanya putusan dari Komisi Informasi Pusat ya nomor 016 ini dari PT Broadcom Service Indonesia melawan Direktorat Jenderal Pajak ya Kementerian Keuangan. Ini yang dipersoalkan adalah mengenai apa nanti mungkin dari Pak Rey bisa kasih informasinya. Intinya adalah masih lagi dan lagi mengenai pasal 34 ayat 1 ya, setiap pejabat dilarang bla 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 yang ujung-ujungnya malah menjadi larangan merekam yang kemudian yang masih kita pertanyakan sampai hari ini adalah dasar hukumnya apa. Nah, kemudian eh, di dalam putusan KIP juga ada menyangkut mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak. Ini PMK terbaru untuk pemeriksaan pajak. Kemudian ada lagi Per 7 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan yang mana mewajibkan adanya perekaman audiovisual. Tetapi kok wajib pajak dilarang merekam? Nah, dan tiba-tiba ada sebuah surat ya, tindak lanjut amar putusan nomor 16 yang ditujukan kepada PT Broadcom Service Indonesia dari Direktur Jenderal Pajak dari penyuluhan nih, bukan dari Pak Dirjen, tapi dari tim penyuluhan nih, dari Ibu Inge ya yang terbaru. Nah, kalau kita lihat suratnya, ini sama aja. Suratnya ini sama persis dengan surat-surat yang biasa, yang sebelumnya, yang dimana ketika kita mempertanyakan mengenai larangan merekam, dia lari lagi ke pasal 34 ayat 1. Lari lagi ke pasal 27 tahun 2022. Undang-Undang 27 ya, lari lagi ke pasal 7 ayat 1 huruf E PMK 15 lagi. Jadi sama sekali tidak menjawab mengenai dasar hukum. Ini yang dibikin oleh Ibu Inge Diana Rismawati. Baru menjabat beberapa hari, tetapi lagi-lagi tidak sanggup memberikan memuaskan wajib pajak ya, tidak sanggup memuaskan kepentingan dan keperluan dari wajib pajak. Kita cuma pengen tahu dasar hukumnya aja kok, dan sudah dimintakan ke sengketa Komisi Informasi, WP sudah menang, tapi lagi-lagi dia memberikan data yang tidak yang kita harapkan. Nah, ini bagaimana Pak Rey sebagai ahli hukum memberikan tanggapannya, Pak? Ya, terima kasih Pak Wan. Begitu juga dengan para pemirsa Pajak Smart. Ini menarik sekali karena putusan ini kan sudah uh, inkrah di KIP ya, dan harus dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Tapi yang menarik untuk dicermati adalah Direktur Jenderal Pajak itu tidak memahami putusan itu dengan baik, ya. Sehingga saya menilainya Pak Awan, Direktur Jenderal Pajak ini antara dangkal pemahaman hukumnya atau memang melecehkan putusan KIP. Karena jelas di dalam putusannya, Direktur Jenderal Pajak itu diminta untuk memberikan dasar hukum pelarangan merekam bagi wajib pajak. Itu saja amar putusannya. Namun oleh Dirjen Pajak ya disampaikan bahwa dasar hukum yang melarang itu adalah dasar hukum yang sudah ditolak di KIP, tapi kemudian diajukan kembali. Ya, sehingga tadi saya katakan bahwa Dirjen Pajak ini apakah memang dangkal pemahamannya atau memang eh, tanda petik ya diduga melecehkan putusan KIP. Karena di dalam pelaksanaan putusan Direktur Jenderal Pajak hanya mengulang dasar hukum yang sudah ditolak atau tidak bisa diterima di KIP. Misalnya, di dalam pelaksanaan putusan, Direktur Jenderal Pajak menyebutkan dasar hukum yang melarang itu adalah pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Padahal itu sudah ditolak oleh Majelis Komisioner KIP bahwa itu bukan dasar hukum yang mengatur larangan bagi wajib pajak. Yang kedua, dalam pelaksanaan putusan juga Direktur Jenderal Pajak menyebutkan adanya dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lagi-lagi undang-undang ini sudah ditolak di KIP dalam persidangan ya.
Bahkan ahli yang dihadirkan oleh Dirjen Pajak sendiri mengatakan bahwa larangan itu tidak ada. Jangankan ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di Undang-Undang KUP saja tidak ada. Mana mungkin itu diatur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga pelaksanaan putusannya ini kan menjadi jaka sembung naik ojek gitu Pak Awan ya. Alias nggak nyambung, Jack. Kenapa? Karena dasar hukum yang sudah ditolak kemudian disampaikan kembali seolah-olah sebagai pelaksanaan putusan. Nah, tentunya ini sangat sangat apa ya? Sangat mencederai rasa keadilan gitu ya bagi masyarakat dan sekaligus memberikan pemahaman kepada wajib pajak betapa dangkalnya Wakil Direktur Jenderal Pajak karena memang tidak memahami hukum dengan baik gitu ya. Yang ketiga, Direktur Jenderal Pajak juga menyebutkan dasar hukum yang diatur di PMK 17 tahun 2013 yang juga dasar hukum itu sebenarnya sudah ditolak juga di dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat ya. Dan PMK 17 2013 itu memang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan pajak, tapi tidak secara tegas melarang wajib pajak untuk melakukan perekaman ya selama pemeriksaan pajak. Dan yang terakhir dalam pelaksanaan putusan itu Dirjen Pajak menyampaikan adanya dasar hukum berupa pasal 3 ayat 2 Peraturan Dirjen Pajak nomor 7 tahun 2017 ya tentang teknis pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Lagi-lagi di situ hanya mengatur mengenai kewajiban pemeriksa pajak atau fiskus untuk melakukan perekaman dalam proses pemeriksaan pajak. Dan itu diatur di pasal 3 ayat 2. Sehingga aturan itu hanya berlaku bagi pemeriksa pajak, bukan berlaku bagi wajib pajak. Sehingga semua dasar hukum yang disampaikan oleh Dirjen Pajak sebagai bentuk pelaksanaan dari putusan KIP itu adalah dasar hukum yang semuanya sudah ditolak di KIP. Dan sehingga dengan demikian karena sudah ditolak, maka semua dasar hukum itu menjadi tidak relevan. Ya, kalau orang menyebutnya Pak Awan itu kan tanda petik ngeyel gitu ya. Ya, sudah ditolak tapi kemudian disampaikan kembali. Nah, ini juga lagi-lagi saya harus sampaikan ini membuktikan bahwa selain tidak menghargai putusan KIP, Dirjen Pajak juga diduga ya dangkal pemahamannya karena tidak memahami dasar hukum apa yang sudah ditolak di KIP sehingga harus diulang kembali ya. Dan ini sangat disayangkan karena Dirjen Pajak sebagai orang nomor satu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa menunjuk orang atau pejabat, ya tentunya pejabat PPID ya Pak Awan, yang bisa melaksanakan putusan KIP. Ya, andai kata pejabat PPID-nya paham hukum, tentu dia tidak akan melaksanakan putusan KIP seperti ini caranya. Ya, tentu pejabat tersebut tidak akan mengulang lagi semua dasar hukum yang sudah ditolak di KIP. Tentu dia akan berpikir keras dengan timnya untuk mencari dasar hukum yang melarang wajib pajak untuk melakukan perekaman. Kalaupun dasar hukum itu tidak ada, maka pejabat PPID tersebut mewakili Dirjen Pajak harus menyampaikan pengakuan bahwa memang betul tidak ada dasar hukum yang melarang wajib pajak untuk melakukan perekaman dalam pemeriksaan pajak. Jadi menurut saya ini adalah bentuk daripada pejabat yang tanda petik ya, yang diduga pejabat yang pengecut begitu ya, untuk mengakui bahwa memang tidak ada dasar hukumnya. Ya, jadi Komisi Informasi Pusat itu memberikan ruang bagi Direktur Jenderal Pajak melalui pejabat PPID untuk mengakui sebenarnya kalau memang tidak ada dasar hukumnya ya diakui saja. Ya, nah itulah bentuk pelaksanaannya dari putusan tersebut Pak Awan. Jadi tidak melaksanakan putusan itu secara serampangan atau asal melaksanakan saja, tapi melaksanakan itu berdasarkan pemahaman hukum yang mumpuni, bukan melaksanakan berdasarkan pemahaman hukum yang sangat minim, kalau tidak mau disebut serampangan. Ya, sehingga ini berpotensi menjadi polemik lanjutan Pak Awan. Tentunya wajib pajak yang bersangkutan ya akan menempuh upaya lanjutan, bisa menempuh kembali upaya administratif melalui PPID, bisa juga menempuh upaya hukum lainnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Atau berdasarkan pasal 52 Undang-Undang KIP bisa juga menuntut secara pidana, ya, apabila setelah ada putusan KIP ternyata pejabat PPID atau Direktur Jenderal Pajak tidak melaksanakan putusan sehingga menimbulkan kerugian bagi wajib pajak atau pemohon, dapat dipidana. Ya, nah tentunya ini adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan wajib pajak. Yang saya mau katakan adalah putusan ini justru bukan memberikan kepastian, ya, tapi justru memperpanjang sengketa. Dan ini menunjukkan bahwa pejabat PPID atau Direktur Jenderal Pajak memang tidak siap untuk bersengketa secara profesional. Ya, kalau memang sudah kalah, tentunya harus dilaksanakan, gitu ya. Nah, pelaksanaan ini juga harus harus dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kalau memang ada dasar hukumnya disebutkan ada, kalau tidak ada, ya tidak ada. Yang dibutuhkan oleh wajib pajak atau dibutuhkan pemohon itu adalah pengakuan bahwa memang tidak ada dasar hukumnya, Pak Wan. Nah, kalau itu sudah diakui dalam pernyataannya melalui surat, maka putusan itu tentunya sudah dianggap dilaksanakan dengan baik, ya, dan sempurna, saya harus katakan. Tapi karena memang belum disampaikan, maka menurut saya putusan ini masih gantung, ya. Putusan ini masih belum dianggap dilaksanakan, ya. Putusan ini masih belum memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan atau wajib pajak, ya. Jadi sangat disayangkan sekali, Pak Awan. Nah, putusan ini bukan memberikan kepastian hukum, tapi justru memicu sengketa baru, ya, atau memperpanjang upaya administratif dan upaya hukum yang tentunya dapat dilaksanakan oleh warga negara atau wajib pajak sebagai pemohon. Demikian, Pak Wan. Oke, terima kasih Pak Re, luar biasa sangat lengkap ya. Kalau saya lihat sih ini sebenarnya menunjukkan rasa frustrasi dari DJP ini ya. Sudah mentok, sudah buntu, tapi tidak mau ngalah gitu. Eh, Jadi akhirnya jadi muter-muter lagi. Tetapi ini si wajib pajak harus ini ya, harus mengambil langkah-langkah hukum, kalau perlu laporin polisi. Seperti yang tadi Pak Rey bilang, supaya memberikan efek jera gitu loh. Kita maling ayam ditangkap supaya jera kan. Nah, dia melanggar hukumnya harus ditangkap supaya jera gitu. Langsung tuh si ibu ingenya kita laporin ke kantor polisi ya. Jadi dia dia melaksanakan putusan dengan tidak melaksanakan putusan ya. Dia memberikan informasi dengan tidak memberikan informasi kan sama aja tidak melaksanakan putusan. Begitu, Pak ya? Ya, ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak Rey. Kan tidak sebagaimana mestinya. Hmm, Ya, betul. Memberikan informasi, melaksanakan putusan, tetapi dengan tidak sebagaimana mestinya ya sama aja dengan tidak melaksanakan putusan. Artinya dapat diproses hukum lebih lanjut. Dan sesuai dengan Undang-Undang KIP, hukumannya sudah ada pidana menanti di depan mata. Baik, terima kasih Pak Rey. Informasinya sangat lengkap. Mudah-mudahan masyarakat menjadi tercerahkan. Terima kasih Pak Rey. Jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. pasti sama-sama Pak Wan.